Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di acara podcast kita malam hari ini. Telah bergabung dengan kita di studio sosok pimpinan daerah yang sedang mengawal langsung percepatan konektivitas masyarakat Sidrap. Selamat malam dan selamat datang Bapak Bupati Sidrap. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Bupati, terima kasih banyak telah berkenan hadir di sela kesibukan malam ini. Kita tahu bersama Kabupaten Sidrap mendapatkan alokasi pembangunan 6 jembatan perintis Garuda Merah Putih atas atensi pemerintah pusat yang dikerjakan langsung bersama jajaran TNI Angkatan Darat. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sesi pertama. Untuk sesi ini, Bapak Bupati, kita akan berbicara panjang lebar mengenai bedah progres dan realita lapangan 6 jembatan. Pak Bupati, kita mulai dari jembatan Sungai Maluku di Desa Kanie. Jembatan tipe Aramco sepanjang 14 meter ini pengerjaannya sudah 100%. Ya, rampung sejak tanggal sejak dimulai 20 Mei yang lalu. Akses ini menghubungkan Desa Kanie dengan di Kelurahan Kadidi yang didominasi petani sawah dengan penerima manfaat 1.967 jiwa atau sekitar 607 kepala keluarga, Pak Bupati. Nah, seberapa besar efisiensi waktu dan biaya angkut panen yang dirasakan warga setelah jembatan ini rampung, Pak? Ya, tentu dengan program Jembatan Merah Garuda Putih ini, Jembatan Merah Putih yang merupakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, yang diinstruksikan kepada Panglima TNI dan Panglima TNI menginstruksikan ke seluruh jajaran Kodam, jajaran Kodim yang ada di seluruh Indonesia. Kita di Kabupaten Sidrap mendapatkan arahan dan instruksi ini memasukkan 23 usulan. 23 usulan ini dan sudah berproses dan tahapan 100% dan beberapa yang sudah 90% dan ada juga yang sudah 20%. Ada 6 jembatan yang sudah kita mulai kerjakan. Yang pertama di Jembatan Kanie, ya panjangnya kurang lebih 14 meter. Kita ketahui bersama bahwa Desa Kanie adalah desa dengan populasi masyarakatnya kurang lebih 3.000 orang. Dengan luas sawah kurang lebih 1.214 hektar. Nah, ini daerah sumber penghasil pangan yang ada di Kabupaten Sidrap. Desa Kanie adalah desa yang sangat subur dengan rata-rata pendapatan per hektarnya, produktivitas per hektarnya bisa sampai 8-11 ton. Maka tentu sarana prasarana infrastruktur sangat dibutuhkan, terutama jembatan. Jembatan ya salah satu di Desa Kanie yang dikeluhkan masyarakat melalui aspirasi yang selama ini melalui musrembang, melalui usulan DPRD. Tapi alhamdulillah dengan program Bapak Presiden, Jembatan Merah Putih 100% per hari ini sudah selesai dan sudah dinikmati oleh masyarakat kita. Nah, maka tentu berdampak efisiensi biaya yang harusnya mereka memutar jauh dari Kanie ke Kadidi. Nah, sekarang tinggal memotong ke Kanie sehingga maka biaya angkut produksi gabah tentu akan menurun. Nah, karena di Sidrap ini pengangkut gabah dari sawah ke jalan utama itu biasanya menggunakan motor tasi atau motor pemuat gabah. Nah, semakin jauh jaraknya dia semakin mahal. Tapi kalau semakin dekat dia semakin murah. Maka tentu dengan hadirnya jembatan Kanie,
akan menurunkan biaya produksi pertanian dan efisiensi petani dan pengangkut gabah juga lebih irit. Nah, tentu Jembatan Kanie kita sangat berterima kasih dengan adanya program ini. Ya, berharap Kanie menjadi salah satu pekerjaan yang pertama dan sudah rampung hanya kurang lebih 1 bulan lebih dikerja oleh tim Kodim 1420 Sidrap. Alhamdulillah sudah rampung dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kanie dan Kadidi. Ya. Baik, Pak Bupati, itu yang di Kanie. Kita sekarang beralih ke eh, Sungai Cendana, jembatan Sungai Cendana yang ada di Tanah Toro dan Salo Labekah di Mati Rotasi. Di sini ada 2 titik jembatan beton yang progresnya sudah sekitar 90%. Pertama, jembatan Sungai Cendana di Tanah Toro sekitar 93-30%. Untuk petani perkebunan cengkeh, kopi, hingga madu, Pak Bupati, di sana. Lalu sempat ada kendala penropan material akibat curah hujan tinggi waktu kemarin belum masuk kemarau, sehingga jalur di sana sedikit licin. Kedua, Salo Labeka di Desa Buae, bagaimana kondisi penanganan kendala cuaca, Pak Bupati, target penyelesaian total kedua jembatan ini? Ya, 2 jembatan menyusul pekerjaannya, satu di Desa Tanah Toro dan satu di Buae. Ya, kedua jembatan ini sangat dibutuhkan sekali, terutama di Desa Tanah Toro. Desa Tanah Toro di Kabupaten Sidrap ini merupakan desa yang paling terpencil. Nah, dengan luasan wilayah yang cukup luas, desa yang memiliki 7 dusun dan penghasilan komoditi ekspor di sana ada cengkeh, ada rotan, ada kakao, ada kopi, ada madu, dan semua jenis komoditi ekspor ada di sana. Cuman ya tentu walaupun komoditi ekspor, komoditi andalan yang ada di Desa Tanah Toro, tapi kendala infrastruktur yang menghalangi untuk pendistribusian ke kota. Maka ya usulan kedua kami kemarin untuk Tanah Toro. Tanah Toro ini yang dikerja sekarang, dia berada di dusun perbatasan Dusun Lariu dengan Dusun Lanja. Nah, jembatannya kurang lebih 40 meter dan sebelumnya di sana tidak pernah ada jembatan. Yang ada hanya susunan kayu yang digunakan oleh masyarakat, dan alhamdulillah saya sangat bergembira dan senang sekali dengan adanya program ini, karena program ini betul-betul membuka impian masyarakat yang dari puluhan tahun yang lalu bermimpi ada jembatan yang bisa dilalui mobil. Sekarang ya dengan program Jembatan Merah Putih, alhamdulillah masyarakat yang terpencil jauh di sana, Dusun Lariu dengan Dusun Lanja, menuju Langgarak Tungga dan tembus ke Tanah Toro. Nah, ini bisa mempermudah akses masyarakat, impian masyarakat terkait dengan jembatan, alhamdulillah sudah bisa terwujud. Nah, sudah dengan sangat cepat tim TNI Sidrap Kodim 1420 sangat cepat mengerjakan, dibantu dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, masyarakat bergotong royong saling membantu, akhirnya selesai. Dan saya berniat kalau sudah selesai saya akan datang ke sana untuk meresmikan sama Pak Dandim, karena di awal pengerjaan saya sama tim Kodim Sidrap lagi ada di situ, pendistribusian awal bangunan. Nah, ini luar biasa. Nah, adapun yang di Buae, ya tentu di desa terpencil sana, ya tentu mengalami perlambatan pendistribusian bahan baku. Karena memang infrastruktur jalannya kita harus melewati jurang, melewati jalan yang sempit. Nah, tapi
TNI Kodim 1420 Sidrap bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, kalau di Buae, ya saya rasa tidak terlalu sulit pekerjaannya karena memang akses ke sana sangat bagus dan memang kalau di Buae 100% produksi masyarakat di sana adalah jagung. Jagung merupakan komoditi andalan di Buae dan merupakan sentra jagung yang ada di situ. Nah, dengan hadirnya jembatan di Buae, ini juga mempercepat akses uh, distribusi produksi jagung masyarakat dari hasil kebun jagung ini, mempermudah mobil untuk mengakses ke kebun-kebun masyarakat dan juga pengangkut-pengangkut jagung bisa cepat mengambil di sana, maka keuntungan ekonomi buat masyarakat bisa biaya produksi turun dan khususnya tadi Desa Kanie, Tanatoro, Buae, hadirnya jembatan Merah Putih ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Maka tentu sekali lagi terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, terima kasih Panglima TNI, Pangdam Hasanuddin, dan Kodim 1420 Sidrap. Ya, baik. Pemirsa, kita masih ada kesempatan sekitar 3 menit. Tentu saja saya masih akan mengajukan satu pertanyaan lagi untuk sesi satu ini pada Bapak Bupati Sidrap, Bapak Haji Syahrudin Aldrip, SIPMM, PSD Honoris Causa. Sementara untuk kedua log ini kita di Sungai Bola Lele, Pak Bupati, di Abokongan dengan di Sungai Celie di Carawali. Sementara untuk dua lokasi lainnya, yaitu jembatan di Sungai Bola Lele tadi dengan di Sungai Celie, itu pengerjaan fisik baru berjalan di akhir Juli dengan progres sampai dengan saat ini 24,50%. Harapan dan target Pemkab Sidrap dan kedua jembatan yang menyasar ribuan warga ini seperti apa, Bapak Bupati? Ya, di Desa Carawali itu memang ada sungai di sana namanya Sungai Celie yang sudah beberapa tahun ini masyarakat meminta untuk membangun jembatan. Maka ya yang ada di Desa Carawali, Desa Sungai Celie, ya harapan kami ini sebentar lagi panen di sana. Semoga jembatannya cepat selesai. Kalau selesai jembatannya maka produksi gabah dari sawah masyarakat Celie atau Carawali ini bisa terangkut dengan mudah. Dan ya tentu ya biaya produksinya ditekan, biaya angkut gabahnya dan infrastruktur di persawahan khususnya di Celie bisa aman dan juga ya selama ini dampak dari Sungai Celie sering mengakibatkan banjir ke masyarakat. Nah, dengan hadirnya jembatan ini bisa selesai persoalan masyarakat. Nah, di Celie, kemudian di Abokongang dengan posisi pembangunan sedang berjalan. Ya, saya berharap ini juga tim pengerjaan jembatan Merah Putih ini bisa lebih cepat supaya kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat bisa berdampak dengan baik. Rasa syukur kami dan rasa terima kasih kami memang di pembangunan jembatan di Desa Kanie, Desa Buae, Desa Tanatoro, Desa Carawali, Sungai Celie, dengan Desa Abokongang, kemudian mati rotasi. 6 jembatan ini sangat berdampak besar bagi akses masyarakat dan infrastruktur untuk distribusi hasil produksi bisa lebih cepat, biayanya lebih turun, dan tentu ini kami sangat harapkan dan mudah-mudahan ke depannya 23 jembatan yang kami sudah usulkan di tahap pertama bisa segera turun. Dan nanti kami sudah siapkan lagi beberapa usulan jembatan yang memang kami rapat intens dengan tim Kodim Sidrap bersama seluruh kepala desa. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh pemerintah pusat. Ya, baik. Pemirsa, tidak terasa kita sudah
melewati 10 menit pertama di sesi yang pertama bincang-bincang kita malam hari ini bersama dengan Bapak Bupati Sidrap. Tentu saja masih ada sesi kedua dan sesi ketiga, dan di sesi kedua nanti saya akan bertanya 3 hal terkait dengan sinergi TNI Sipil dan kebijakan pemerintah daerah atas program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Namun sebelumnya kita rehat sejenak. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama Bapak Bupati Sidrap, Bapak Haji Syahrudin Lardip, SITMM, PhD Honoris Causa. Di sesi kedua ini akan kita membahas 3 hal. Yang pertama terkait dengan kebijakan jembatan Garuda Merah Putih oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu yang kedua, sinergi antara Kodim 1420 Sidrap dan teritorial TNI. Lalu yang ketiga, antusiasme warga dan roh gotong royong. Yang pertama, Pak Bupati, seperti apa Pak Bupati melihat kebijakan pemerintah pusat ini terkait pembangunan jembatan di Kabupaten Sidrap? Ya, pembangunan jembatan di Kabupaten Sidrap, ya tentu ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang beliau sangat perhatian kepada seluruh masyarakatnya di seluruh Indonesia. Nah, terutama jembatan rintisan ini ya tentu difokuskan bukan hanya pada pendorong ekonomi di setiap desa kelurahan, di setiap dusun, tapi juga ini akses buat masyarakat yang dilalui secara umum dan terutama anak sekolah. Beliau sangat miris melihat kalau ada desa, kabupaten, kecamatan, anak-anak pergi sekolah dengan melalui sungai, mengangkat tasnya. Beliau sangat respon sekali melihat ini, dan memang ya canggihnya digitalisasi sekarang, anak-anak di desa kelurahan biasanya mengirim postingan ini ke Bapak Presiden, dan beliau langsung memberikan instruksi kepada TNI agar memasukkan semua usulan, terutama jembatan Merah Putih ini akses digunakan untuk anak sekolah. Dan ya semua kita yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat, ada 23 memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak sekolah kita. Terutama ya masyarakat umum juga, karena memang kita usulkan ya 23 ini memang harus sudah sangat butuh dibangun jembatan. Nah, kami pemerintah daerah ya tentu dengan luas wilayah 1.883 km persegi, ya dengan jumlah anggaran yang masih terbatas, maka tentu kami juga berusaha melalui APBD mengerjakan jembatan. Tapi dengan bantuan Bapak Presiden ini, ya kami sangat berterima kasih, dan ya perpaduan antara TNI, kemudian YONTP, terutama pemerintah kabupaten. Saya sebagai bupati sudah instruksikan ke camat, kepala desa, lurah, kepala lingkungan, dan seluruh masyarakat yang ada untuk gotong royong, untuk saling membantu. Karena apa yang dicita-citakan jembatan sekarang sudah hadir. Maka dengan rela, dengan tulus ikhlas, masyarakat turut membantu pembangunan bersama Kodim 1420 Sidrap, bersama tim YONTP dan masyarakat sekitarnya. Nah, banyak kita lihat video-videonya, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek ikut membantu untuk persiapan pengerjaan jalan itu. Ya, itu tadi tanggapan Bapak Bupati terkait dengan kebijakan pembangunan 6 jembatan Garuda Merah Putih yang ada di Kabupaten Sidrap. Sekarang saya ingin bertanya lagi pada Pak Bupati, sejauh mana atau seperti apa Pak Bupati melihat efektivitas keterlibatan TNI, terutama cara TNI ini mobilisasi peralatan
di medan yang terjal, Pak Bupati? Ya, tentu dengan keterlibatan TNI pembangunan jembatan Merah Putih ini, ya memang ya TNI kan sudah dilatih bukan hanya kesiapsiagaan, menjaga dan mengamankan negara, TNI juga dilatih untuk hadir di tengah masyarakat untuk membangun sarana prasarana infrastruktur. Hadirnya TNI ini ya ini peran yang sangat penting dan sangat urgent sekali dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di daerah kami. Maka ya kami pun juga tidak berdiam diri sebagai pemerintah kabupaten, kami memberi support, dukungan dan melibatkan masyarakat secara umum, bahkan menyampaikan masyarakat jangan biarkan TNI sendiri bekerja, hadir juga di situ, baik jajaran kepala dusun, kepala desa, dan saling berbaur, bergotong royong untuk saling membantu bersama, karena ya dengan membangun jembatan di desa tentu kadang akses mobil pengangkut material tidak bisa sampai semua, maka perlu dibutuhkan gotong royong, kebersamaan. Nah, inilah yang dilakukan, perpaduan kerjasama antara TNI, masyarakat sekitar, dan untuk membangun sarana infrastruktur ini biar bisa dilalui anak sekolah, dilalui masyarakat secara umum. Ya, baik, masih ada satu pertanyaan di sesi kedua ini. Tadi yang pertama Pak Bupati sudah menjelaskan gamblang terkait dengan program ini dalam kaitan program pemerintah pusat, lalu kemudian keterlibatan TNI dalam program ini. Lalu yang ketiga, untuk menutup sesi yang kedua ini, saya akan menanyakan satu lagi. Kira-kira seperti apa Pak Bupati melihat adanya program ini dalam menghidupkan gotong royong di tengah-tengah masyarakat dan dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Sidrap? Ya, kehadiran program Merah Putih ini adalah ya contoh bersama bagaimana hadirnya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah kabupaten, dan TNI, karena ini sangat penting sekali hadirnya sarana jembatan dan infrastruktur ini. Jadi kami pun dalam menyusun dan merencanakan, Pak Dandim dan timnya tidak sendirian. Kami melakukan rapat secara bersama, menerima usulan dari kepala desa dan lurah, lalu kami putuskan dan mengusulkan. Maka ya kehadiran kerjasama yang baik ini, baik di administrasi, pemerintahan, setelah turun, baru kita tindak lanjuti lagi di secara teknis di lapangan. Ini bersama-sama adalah bentuk karakter Indonesia sekali. Indonesia dengan hadirnya program ini sangat membantu di daerah kami di seluruh Kabupaten Sidrap yang memiliki luas wilayah cukup luas, 106 desa kelurahan, dan memiliki sarana infrastruktur jembatan yang belum secara keseluruhan sempurna. Ya, kami masih banyak usulan lainnya. Mudah-mudahan ya di zaman Bapak Presiden Prabowo ini semua jembatan-jembatan yang kami usulkan bisa terrealisasi, baik itu yang jembatan 10 meter, 60 meter, 80 meter, bahkan ada yang 100 meter. Nah, kalau ini terrealisasi, ini sangat sungguh luar biasa membantu masyarakat kami di pedesaan, membantu anak sekolah kami, membantu pendorong struktur ekonomi kami, agar supaya komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan masyarakat bisa segera terakses ke ibu kota kecamatan. Ya, baik. Pemirsa, 3 pertanyaan sudah saya ajukan kepada Bapak Bupati Sidrap selaku narasumber kita malam hari ini. Tentu saja masih ada sesi ketiga atau sesi terakhir dalam acara podcast kita. Nantinya saya akan bertanya mengenai akselerasi ekonomi dan bagaimana menjaga hasil pembangunan, dalam hal ini 6 jembatan Pak Bupati yang sudah
atau sedang berjalan dan sebentar lagi akan selesai. Namun sebelum Pak Bupati menjawab ketiga pertanyaan saya, kita rehat sejenak. Ya, kita lanjutkan pemirsa acara bincang-bincang kita dengan Bapak Bupati Sidenden Rapang, Bapak Haji Syarudin Aldrip. Untuk sesi ketiga ini ada 3 pertanyaan yang saya akan ajukan terkait dengan akselerasi ekonomi dan bagaimana menjaga hasil pembangunan, dalam hal ini program pembangunan jembatan yang ada di Kabupaten Sidrap. Yang pertama, Pak Bupati, terkait dengan keberadaan jembatan ini, sejauh mana ini bisa memberi manfaat terutama terhadap kelancaran distribusi komoditas jagung, padi, dan hasil perkebunan warga Sidrap. Ya, kehadiran jembatan ini di Kabupaten Sidrap, 6 jembatan yang sedang dikerja. 1, jembatan Kanie, 2, jembatan Tanah Toro, 3, jembatan Buae, 4, jembatan Abu Kongeng, 5, jembatan Carawali Celie, 6, jembatan Matirotasi Pak Bersem. Kehadiran 6 jembatan ini, dia betul-betul memberikan dorongan ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat kami yang ada di Kabupaten Sidrap. Nah, dorongan ekonomi ini tentu akses infrastruktur yang selama ini terkendala, ya hasil komoditi jagung, padi, cengkeh, madu, kopi yang ada masyarakat ini bisa terdistribusi dengan cepat. Ya, anak-anak sekolah yang selama ini bermimpi mereka melalui jembatan bagus, mimpinya sudah jalan dan terrealisasi. Kemudian ya tentu upaya hadirnya jembatan ini tentu merupakan sebuah hasil karya yang sangat monumental. Ya, dulu misalnya akses masyarakat mengirim hasil pertaniannya ke ibu kota kecamatan, ya sulit. Tapi dengan hadirnya ini, ya mempermudah dan pekerjaannya pun sangat berkualitas. Pekerjaannya sangat cepat. Sehingga begitu direncanakan, mulai pelaksanaan, hanya dalam waktu 2 bulan, ya 3 bulan paling lama, jembatan sudah bisa selesai karena memang dikerjakan oleh tim TNI, baik jajaran Kodim Sidrap maupun jajaran Yon TP, ini sangat profesional sekali dalam pekerjaannya. Nah, ya akhirnya 6 jembatan ini dan 23 jembatan yang sudah kami usulkan, ya ini bisa paralel dengan program Bapak Presiden, hadirnya jembatan Garuda Merah Putih, ya akses SPPJ untuk mengantar MBG bisa lebih cepat, anak sekolah bisa melewati, menjadi pendorong ekonomi. Kemudian juga nanti ya hasil-hasil jagung, hasil-hasil padi yang akan dibawa ke Koperasi Merah Putih, ini juga bisa lebih cepat. Hadirnya jembatan Garuda Merah Putih, KD Koperasi Desa Merah Putih, dan fasilitas MB SPPG yang ada, ini bisa terakses tiga-tiganya. Makanya dengan kehadiran 3 program utama ini, ya kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan banyak ditambah lagi untuk usulan tahap kedua. Karena usulan kami banyak dan panjang. Saya kemarin melihat salah satu desa Desa Bola Bulu ke Bulu Cendrana. Melihat akses itu sekarang masih jembatan gantung. Dusun Bola Bulu, Desa Bola Bulu, itu jumlah penduduknya 3.000. Dusun sebelahnya, Dusun Pujo, Desa Bulu Cendrana, penduduknya 2.000.
mereka hanya melewati jembatan gantung. Tidak bisa mobil. Hanya terhalang jarak kurang lebih 70 meter. Kalau usulan kami itu direalisasi oleh pemerintah pusat, melalui Bapak Presiden, melalui Panglima TNI, maka akses masyarakat kami bisa lebih cepat dan masyarakat kami anak sekolahnya bisa itu. Coba kalau dia dari Bola Bulu mau pergi ke sekolah SMP Bulu Cenrana, ya dia lewat jembatan gantung. Nah, kalau dia jumlah banyak, dia harus memutar kurang lebih berapa puluh kilometer. Dengan adanya pembangunan jembatan hanya kurang lebih 70 meter, masyarakat kami bisa terakses dengan baik. Nah, untuk itu program jembatan Garuda Merah Putih ini pokoknya top sekali. Tambah-tambahin lagi supaya lebih banyak jembatan kami selesai. Ya, sebelum kita rehat, saya masih ada satu pertanyaan terakhir di sesi ini. Tadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Bupati mengenai sisi kemanfaatannya. Sekarang ini yang terakhir Pak Bupati di sesi ketiga ini mengenai keberlanjutan program kolaborasi ini. Seperti apa harapan Pak Bupati ke depannya mengenai program kolaborasi ini terkait dengan pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah pusat? Ya, tentu kolaborasi dan sustainability pemerintahan yang ada dengan pembangunan infrastruktur yang ada, ya tentu setelah Bapak Presiden menginstruksikan melalui Panglima TNI, melalui Pangdam, melalui Kodim, nah pekerjaannya sudah selesai. Nah sekarang kami tentu menginstruksikan kepada seluruh masyarakat yang ada. Rawatlah ini jembatan dengan baik. Peliharalah dan gunakanlah untuk anak sekolah. Rawatlah jembatan ini sebagaimana kau merawat dirimu. Karena jembatan ini sudah lama diimpikan, baru terrealisasi tahun ini. Nah itu ya tentu bukan sekedar membangun, tapi merawat lebih penting. Bukan sekedar membuat, tapi maintenance lebih penting. Nah, saya berharap terus berwarna jembatan itu merah putih. Biar tidak boleh warnanya kusam. Dan saya itu dalam bentuk maintenance, perhatian. Nah, itu satu. Dan yang kedua, ya tentu dengan hadirnya jembatan merah putih ini, harapan Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah pusat, bagaimana kepala daerah berakselerasi menghidupkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakatnya di setiap kabupaten. Maka tentu kami sebagai Bupati Sidrap, ya harapan Bapak Presiden sudah kami laksanakan, terutama satu, swasembada pangan. Kami memproduksi beras kurang lebih 500.000 ton per tahun. Kemudian yang kedua, ya kami daerah yang sudah swasembada energi dengan hadirnya energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bayu. Ketiga, kami daerah yang mensubsidi daerah-daerah lain beras, mengirimkan beras ke seluruh Indonesia Timur, mengirimkan telur ke seluruh Indonesia Timur. Nah, kehadiran kami di Sidrap dengan daerah penghasil pangan yang ada sesuai harapan Bapak Presiden, kami mensuplai kebutuhan seluruh Indonesia Timur. Dengan hadirnya program ini, maka daerah kami bertumbuh sesuai harapan pemerintah pusat. Sidrap tahun 2025 berdasarkan statistik menjadi daerah nomor 1 pertumbuhan ekonominya tertinggi di Sulawesi Selatan. Nah, harapan Bapak Presiden 8%. Tapi kami sudah capai 7,71%. Dari sebelum kami menjadi bupati hanya 4%. Sekarang 7,7%. Itu ukuran keberhasilan satu daerah selain infrastruktur, juga kedua pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ukuran keberhasilan satu daerah menurut Bapak Presiden dan Mendagri, stunting. Kami daerah angka stunting paling rendah di Sulawesi Selatan. Nah, ketiga, ukuran kemajuan satu daerah,
angka kemiskinan ekstrim, kami dapatnya 0,94 kemiskinan ekstrimnya. Jadi terendah untuk Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Jadi 0,94 angka kemiskinan ekstrim. Kemudian angka kemiskinan biasa hanya 4%. Itulah ukuran keberhasilan inklusif satu daerah. Tumbuh ekonominya, stuntingnya turun, kemiskinan ekstrimnya turun. Itulah ukurannya, ditambah infrastruktur yang ada. Bahwa hadirnya jembatan Garuda Merah Putih ini hadir betul di tengah kebutuhan masyarakat. Maka terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Panglima TNI, Panglima Kodam Hasanuddin, Bapak Dandim Sidrap, dan seluruh pihak yang telah membantu. 23 usulan kami sudah dikerja 6. Insya Allah harapan kami 23 ditambah usulan tahap berikutnya bisa semuanya dikerja tahun ini. Semoga berkah dan Indonesia adil bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya baik. 3 sesi sudah kita lalui dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi belum selesai acara kita. Masih ada yang kita tunggu, yaitu kata kunci atau closing statement dari Bapak Bupati, tapi sebelumnya kita rehat sejenak. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Tentu saja bukan lagi pertanyaan, tetapi kita akan tunggu kata kunci dari Pak Bupati mengenai pembangunan 6 jembatan Garuda Merah Putih yang ada di Kabupaten Sidrap. Tentu saja saya tidak perlu menyimpulkan lagi karena Pak Bupati sudah sangat gamblang menjelaskan dari awal sampai dengan terakhir. Silakan Pak Bupati sampaikan closing statement. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas bantuan ke Kabupaten Sidrap. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih ini yang arahan Bapak Presiden turun ke Panglima TNI, kemudian Panglima Hasanuddin Makassar, dan turun ke Kodim 1420 Sidrap. Alhamdulillah jembatan kami sudah dikerjakan 6 jembatan dari total usulan 23 tahap pertama, dan usulan tahap kedua sudah kami usul lagi. Ya, kehadiran jembatan Garuda Merah Putih ini mengakselerasi tumbuhnya ekonomi di daerah kami sesuai harapan Bapak Presiden, dan kemudian turunnya angka kemiskinan dan turunnya stunting di daerah kami. Ya, tentu sesuai dengan penghargaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kami daerah angka kemiskinan dan angka pertumbuhan ekonomi dan angka stunting paling rendah di Sulawesi. Pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Nah, kemudian hadirnya jembatan Merah Putih ini sangat senang kami karena anak sekolah bisa melewati pergi sekolah, petani bisa melewati untuk menurunkan biaya produksi dan mengirimkan hasil pertaniannya ke kota, dan terutama akses jembatan ini memudahkan jalur distribusi ke KDMP Koperasi Desa Merah Putih, dan juga ya untuk jalur distribusi SPPG yang ada mengirimkan ini ke lokasi sekolah yang ada. Nah, terima kasih Bapak Presiden. Semoga Bapak Presiden sehat selalu. Semoga Bapak Presiden terus memperhatikan masyarakat di seluruh Indonesia sehingga pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat. Semoga berkah dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih dari kami Kabupaten Sidrap untuk Bapak Presiden dan Panglima TNI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, closing statement tadi menandai berakhirnya acara podcast kita malam hari ini. Tentu saja kami kru podcast mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati dan para pemirsa. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.